Oke. Saya Oke. Ganesha Oke. memang mau maju menjadi calon presiden Republik Indonesia di 2024. Oke. Salah satu program gue yang akan gue fight kalau misalnya nanti terpilih menjadi presiden Republik Indonesia 2024 adalah kuliah gratis. Kuliah gratis. I believe in that. Mimpi adalah kunci untuk kita. Kalau kalian dengar potongan lirik lagu itu, pasti langsung teringat sama film Laskar Pelangi dan grup musik top Indonesia, The One and Only Nidji. Secara khusus, nuansanya juga melekat pada sang mantan vokalis Giring Ganesha. Nah, ngomongin soal Giring ini jadi pembahasan yang menarik. Soalnya Doi adalah sosok musisi yang rela meninggalkan kemapanannya di industri musik dan banting setir masuk ke dunia politik. Doi bergabung dengan PSI dan gak tanggung-tanggung cuy, kini jadi pelaksana tugas Ketua Umum PSI. Yang juga menyita perhatian adalah terkait rencana Giring untuk maju jadi calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Wih, beneran mengaplikasikan kata-kata mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Anyway, gara-gara hal itu, pasti banyak dari kalian yang penasaran mengapa Giring bisa banting setir dan masuk ke politik. Lalu mengapa Doi memilih PSI? Terus jadi capres itu beneran atau cuma gimmick politik doang? Kemudian ada nggak sih yang dipelajari dari dunia musik dan bisa diaplikasikan ke panggung politik? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Pinter Politik sangat berterima kasih karena dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan Bro Giring beberapa waktu lalu. Penasaran seperti apa kisahnya? Let's find it out. This is Giring Ganesha. Oke, selamat sore Mas Giring. Terima kasih. Sore brother. Sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Pinter Politik. Terima kasih. Oke, gimana kabarnya Mas Giring? Kabarnya ya, sibuk ya. Ternyata jadi ketua umum partai politik ya sibuk banget. Jadi daily itu mungkin kerja itu bisa dari benar-benar bangun pagi sampai malam dan semua itu decision making kan, sama controlling kan. Ya selama PPKM yang kedua ini gue berusaha untuk punya kebiasaan yang tetap gitu kayak sekarang punya hobi jadi barista amatir ya kan. Jadi bikin istri kemarin di ulang tahun istri beliin coffee espresso machine jadi benar-benar press gitu terus milih-milih kopi gitu kan. Pokoknya pagi nggak mau buka WhatsApp dulu lah. Okay. Bahaya. Karena kalau lo pagi udah buka WhatsApp, basically lo kerja. Jadi berusaha kalau jam 6 pagi nggak buka WhatsApp dulu, terus gue akan ke bawah, sarapan, bikin kopi, terus dengerin musik, nikmatin udara, baru ya jam 8-an baru buka. Dan kalau jam 8 buka tuh udah tang ding. Wah udah kerja terus lah, intinya sih. Oke Mas. Oke, ini segmen kita ini kan Music and Politik dan menurut saya pribadi dan teman-teman di Pinter Politik ini sosok Mas Giring ini menarik karena bisa dibilang karir Mas Giring ini untuk kelas musisi ini udah top lah, udah mentereng lah dengan pencapaian dulu dengan band Nidji gitu. Tapi kemudian Mas Giring memutuskan gitu untuk keluar dari rutinitas atau kesibukan di dunia musik kemudian banting setir gitu masuk ke politik. Kira-kira apa sih alasan yang menjadi dasar gitu tiba-tiba Mas Giring, oke, saya berhenti dari musik sekarang beralih ke politik? Mungkin gue cerita dulu kali ya background gue ya. Kalau politik, sejarah, true science itu passion, apalagi sejarah ya, itu passion gue banget gitu. Dan sejarah itu kan nggak luput dengan politik. Sebelum gue jadi musisi profesional, orang tua gue adalah orang tua yang selalu membicarakan politik di meja makan. Almarhum bapak saya adalah seorang jurnalis perang. Jadi kita ngomongin John F. Kennedy, ngomongin Reagan, ngomongin Thatcher, ngomongin
Pak Soeharto, Bung Karno, itu adalah hal yang biasa di meja makan dari gue kecil. Dan nyokap gue juga seperti itu. Tapi nyokap gue adalah seorang pegawai bank swasta ya. Waktu gue mulai ngeband, gue itu orangnya ya sangat apatis terhadap politik. Oke. Dan kayak udahlah, gue nyanyi aja deh. Ya politik urusannya politisi, karena nggak ada dampaknya ke gue. Tapi kan mungkin teman-teman di Pinter Politik juga pasti sudah research ya. Pasti semua orang juga tahu kenapa saya terjun ke politik. Itu kan karena ya Pak Jokowi, semua orang juga udah tahu itu. Bagaimana saya menggunakan suara saya sebagai masyarakat berdemokrasi, memilih Pak Jokowi menjadi gubernur, memilih Pak Jokowi menjadi presiden, dan ternyata dampaknya luar biasa gitu. Negara kita berkembang dengan lebih cepat gitu. Tapi sebelum ada momen Pak Jokowi juga memang sudah terbesit gitu, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan besar dan keresahan hati yang dalam. Salah satu keresahan hati gue yang paling dalam adalah tentang sistem pendidikan kita, bro. Bagaimana sistem pendidikan kita itu semuanya itu kayak memaksa kita untuk anak-anak tuh menjadi penghafal. Anak-anak tidak diajarkan untuk menjadi entrepreneur. Anak-anak tidak diajarkan untuk kreatif gitu. Sedangkan waktu itu gue ya orang kreatif di jalurnya sendiri gitu. Maksudnya gue berusaha berkreasi dengan cara gue sendiri kan. Sedangkan yang gue baca, setelah gue baca dan gue research, bahwa seharusnya negara itu hadir ketika seorang anak bangsanya memiliki talenta, harusnya mereka bisa mengembangkan talenta sesuai dengan passion mereka. Makanya sekarang begitu banyak pendobrak, ada entrepreneur hebat, youtuber hebat. Terus habis itu ada teman-teman dari Pinter Politik yang menggunakan sosial media untuk dengan cara yang lebih nyaman dibaca, lebih enteng agar semua orang jadi mengerti tentang politik. Nggak usah gitu, ngerti saham juga, iya kan? Sekarang semua orang jadi investor saham dari usia muda, investment dari usia muda. Karena apa? Karena akhirnya kita semua yang punya passion dan talent mencari jalannya sendiri di dunia digital ini. Ya menurut saya sistem pendidikan Indonesia itu harus direformasi total. Bahwa mestinya yang didukung adalah bagaimana anak-anak zaman sekarang itu harusnya diajarin yang satu problem solving, entrepreneurship. Jadi keresahan itu ya waktu itu ya gue sangat resah. Makanya waktu gue inget banget tuh bro, waktu gue masuk PSI kan gue diuji men. Lo tau nggak kalau masuk PSI itu menjadi calegnya tuh ada ujiannya? Belum tahu, pernah dengar katanya ada ujian sekian-sekian, tapi nggak tahu spesifiknya ujiannya kayak gimana, Bro Giring. Ujian terbuka, diuji oleh panel-panel ahli. Okay. Dan waktu itu kebetulan yang menguji saya itu Ibu Mari Pangestu, sama Pak Hamdi Muluk. Terus waktu itu mereka menanyakan, kenapa Bro Giring mau masuk ke DPR RI, mau masuk komisi berapa, dan abis itu mau apa yang mau diperbaiki. Terus saya ngomong, saya masuk karena saya mau menghapus UN. Saya mau mengganti ujian nasional menjadi ujian bakat nasional. Kenapa? Karena seharusnya negara itu hadir dan juga bisa mengidentifikasi bakat-bakat dari setiap anak bangsanya. Dan misalnya bro bakatnya Bro Fitra bakatnya adalah menjadi jurnalis. Misalnya dari kecil, ini orang jadi jurnalis. Ya harusnya disiapin sebuah kurikulum, sistem, bahkan vokasi yang bisa mempersiapkan Bro Fitra untuk menjadi seorang jurnalis. Atau misalnya saya pengen jadi chef gitu kan. Misalnya gitu ya. Ya harusnya disiapin kurikulum sampai akhirnya bisa bekerja misalnya magang menjadi seorang chef. Akhirnya saya bilang gitu, dan alhamdulillah sekarang UN juga udah dihapus ya. Cuman harusnya diganti lagi, ditambahin lagi ujian bakat nasional. Jadi waktu itu saya ingat banget ujian saya itu. Jadi waktu itu saya masuk kayaknya saya rasa bahwa sistem pendidikan di Indonesia sudah tidak serelevan lagi, dan harusnya banyak materi-materi yang harusnya disesuaikan dengan zaman agar nanti sumber daya manusia kita bisa bersaing dengan sumber daya manusia dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, dari Vietnam, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, mungkin salah satu yang bikin saya pengen banget bermasuk politik adalah saya bersama teman-teman sama saya di PSI juga udah sangat muak dengan namanya korupsi dan koruptor. Oleh karena itu ya mungkin itu salah satu yang
nilai-nilai yang membuat saya kenapa saya masuk ke PSI juga. Saya rasa bahwa pembangunan ini bisa terjadi dan bisa akan lebih maksimal lagi kalau misalnya benar-benar law enforcement-nya itu benar-benar tegak lurus dan juga keadilan itu nggak bisa dibeli, dan hukum itu jangan cuma jadi pajangan aja. Oke bro, mungkin kita lanjut back ke soal musik nih. Setelah di politik ada nggak sih hal yang Bro Giring lihat dari atau alami dari karir sebagai musisi itu yang menurut Bro Giring, oke, ini membantu banget saya nih di dunia politik. Apa sih yang relate gitu banget antara musik dan politik yang menurut Bro Giring rasakan gitu? Yang gue relate ya. Oke. Menurut gue ya, selama berapa belas tahun menjadi musisi profesional di band yang luar biasa bernama Niji, itu sebetulnya kampus gue di situ, bro. Oke. Perguruan tinggi gue tuh di situ. Iya kan? Di situ gue belajar mengenai bagaimana teamwork. Iya dong. Gue belajar mengenai bagaimana public speaking. Gue belajar disiplin, bro. Karena kalau di Niji tuh kita tuh selalu ngambil flight paling pagi, men. Oh. Ngambil flight paling pagi, dan besoknya baliknya misal ada manggung lain di kota lain, kita ambil flight lagi, men. Oke. Jadi nggak mungkin tuh. Jadi, waduh, pokoknya party tuh nggak ada, bro. Di Niji dulu nggak ada tuh kata-kata party. Itu disiplin banget. Dan alhamdulillah selama bertahun-tahun di Niji tuh nggak pernah telat naik pesawat. Selalu on time. Nggak pernah telat naik pesawat, nggak pernah telat naik panggung. Jadi benar-benar disiplin, teamwork, mengalahkan ego. Terus habis itu gue juga di Niji juga mungkin salah satu mata kuliah, salah satu pelajaran terindah yang pernah gue dapat adalah diberikan kesempatan untuk keliling Indonesia. Keliling Indonesia, oke. Ya, karena saya alhamdulillah udah keliling Indonesia kan, sama Niji tuh bertahun-tahun kan kita tur kemana-mana. Dan di situ dari dulu awalnya yang kalau keliling Indonesia itu harus naik bis, sampai yang sekarang bisa naik pesawat. Dari kalau dulu naik bis jalanan masih caur, sekarang jalanan udah makin bagus, infrastruktur makin bagus, bandara udara ada di mana-mana, ya kan. Jadi saya semakin yakin bahwa ya negara ini sudah berjalan di jalan yang benar, pembangunan yang udah benar. Bahkan kadang-kadang saya ngerasa bahwa dulu misalnya saya pernah ke kota A gitu, atau kabupaten A, ya paling cuma di kamar doang, nggak ada apa-apa. Tapi begitu beberapa tahun kemudian balik lagi gitu, tiba-tiba lihat, udah mulai banyak kafe, ada mall, gitu kan. Terus bandaranya kok lebih bagus dari bandara Jakarta ya gitu. Jadi ada rasa-rasa kebanggaan itu loh, bahwa keliling Indonesia dan melihat pembangunan itu ada rasa bangganya. Makanya itu juga mungkin salah satu kenapa gue mau masuk politik juga sih. Oke, kita lanjut nih. Ini satu hal yang mungkin beberapa waktu lalu sempat rame nih dipergunjingkan nih. Jadi saya mau klarifikasi dulu, Bro Giring. Benar nggak sih Bro Giring pengen maju jadi capres di 2024? Amin. Benar. Amin ya. Oke. Ganesha. Memang mau maju menjadi calon presiden Republik Indonesia di 2024. Oke. Itu bagi kami di Pinter Politik kan anak muda itu sesuatu yang refreshing sih, Bro Giring. Jadi kita merasa kita itu isinya orang-orang tua semua gitu. Kapan kita punya anak muda gitu yang berani tampil ke depan, dan itu sesuatu yang appreciate banget untuk keinginan Bro Giring itu. Nah, mungkin pertanyaannya gini, Bro Giring, apa sih yang kalaupun ya misalnya visi tentang Bro Giring, oke, saya mau maju di 2024. Apa sih kunci utama? Tadi kan Bro Giring udah bicara tentang pendidikan gitu. Selain pendidikan mungkin ada hal lain yang menurut Bro Giring itu dari Indonesia yang saat ini itu kita perlu kayak punya visi yang lain gitu, yang lebih besar gitu tentang Indonesia. Seperti apa sih tata kelola negara itu yang seharusnya dari sisi kita generasi muda itu harus arahnya ke sana gitu. Mungkin kayak gitu pertanyaannya, Bro Giring. Challenges generasi muda atau generasi milenial dan Gen Z ke depan itu berat. Berat banget. Dan kalau tidak kalau tidak dipimpin oleh mereka yang mengerti tantangan-tantangan seperti climate change,
ya kan? Mengerti tantangan tentang economy challenges, mengerti tantangan mengenai bagaimana membina pada tenaga kerja, membina kreativitas, entrepreneurship, susah. Oleh karena itu, mungkin bro pernah dengar kenapa salah satu program gue yang akan gue fight kalau misalnya nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 adalah kuliah gratis. Kuliah gratis. I believe in that. Oke. I believe in that. Saya percaya banget itu bisa terjadi. Saya percaya banget bahwa anggarannya bisa diadakan. Saya percaya banget bahwa itu adalah salah satu kunci agar bangsa kita bisa bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Okay. Kemarin tuh negara kita udah oke banget. Tiba-tiba pandemi ini benar-benar bikin kita tuh harus ke bawah lagi dan turun lagi. Oleh karena itu menggratiskan kuliah itu salah satu bagaimana kita mengakselerate kan. Oke. Agar mempercepat, agar bro dan sis semua, agar anak-anak bangsa yang nanti masa depan akan kuliah sudah siap mengejar ketinggalan ini. Dan saya yakin bahwa Pak Jokowi sudah memberikan warisan yang luar biasa, yaitu infrastruktur. Tetapi infrastruktur itu tidak akan ada nilai ekonomi tambahnya kalau tidak ada investment. Okay. Kalau entrepreneur Indonesia tidak berani untuk membuka pabrik misalnya, atau bahkan kalau misalnya perusahaan-perusahaan internasional tidak berani untuk membuka pabrik di dalam Indonesia juga, karena apa? Misalnya, tenaga kerja kita bersaing, tapi misalnya kualitasnya nggak bersaing di mana? Ya kan? Yeah, betul. Oleh karena itu salah satunya kuliah gratis, vokasi kita harus perbanyak. Dan menurut saya itu juga yang akan membuat kita bangkit dari kemiskinan. Dan itu terbukti kok, bro. Kalau kita lihat sendiri ya negara-negara kayak Jerman, kayak Norwegia, kayak Finlandia, mereka kan sudah ngomong bahwa kuliah itu harusnya gratis. Jangan menjadi beban, jangan menjadi kemewahan. Kuliah itu harus menjadi bagian esensial dari kehidupan kita. Dan akhirnya nanti ASN kita, habis itu politisi-politisi kita, habis itu pejabat-pejabat kita adalah orang-orang, atau politisi-politisi kita adalah orang-orang yang S1, S2, dan S1, S2 udah biasa gitu. Ya, S2, kalau sekarang wow, gitu kan. Nanti di masa depan kalau kuliah gratis, S2, S1 adalah hal yang biasa. Dan akhirnya diskusi-diskusi publik, debat-debat, semuanya pasti akan kualitasnya berbeda, terbuka. Dan kedua ya itu ya, penegakan hukum. Kalau kita sih di PSI sih benar-benar concern banget gitu. Apalagi beberapa minggu ini ngeliat bahwa hukum tuh kayak cuman pajangan doang, bro. Iya. Serius. Iya. Bayangin, koruptor bansos yang merugikan ribuan orang. Kalau saya rasa ya, misalnya memang saya setuju banget dengan juru bicara kita, Bro Bimo, bahwa ini diskusi hasil kita di PSI kan, bahwa seharusnya koruptor yang seperti ini harusnya seumur hidup. Satu, seumur hidup. Kedua adalah pembuktian harta terbalik ya kan. Yeah. Dan harusnya dimiskinkan, bro. Supaya ada efek jerak, supaya orang lain nggak bakal mau melakukan hal itu. Mesti ada prevention dulu dong, ya kan? Ada prevention dulu. Jadi orang juga mau korupsi ya, daripada gue dimiskinin, daripada gue dihukum seumur hidup. Dan law enforcement kita, penegak hukum kita, seharusnya memang diberikan fasilitas atau kalau bisa disejahterakan juga. Jadi tidak ada kepikiran untuk jual beli hukum, ya kan? Okay. Tetapi kalau mereka sampai melukai dan menodai, ya berarti mereka juga harus siap dihukum juga di seumur hidup juga. Kalau nggak ada yang berani ngomongin kayak gini, mau sampai kapan? Iya. Ya, karena kita lihat aja sendiri. Kita lihat sendiri bahwa negara-negara yang tadinya terpuruk begitu law enforcement-nya kuat, sebagaimana mereka bisa mengatasi korupsi dengan sistem yang bagus. Dan akhirnya ekonomi juga berkembang karena ekonomi dan politik kan itu udah apa ya? Udah gini yang satu saling berkaitan. Dan ketiga ya challenges kita itu climate change.
Climate change. Perubahan iklim. That's interesting, bro. Perubahan Because partai di Indonesia nggak ada yang ngomongin climate change. Oh bro, gua tiap hari Serius? mikirin climate change. Oke. Serius lah. This kind Contoh of yang paling simple. Oke. Contoh yang paling simple deh. Kemarin Biden ngomong, gue baca di Twitter Politik. Biden ngomong, terus ada teori-teori Biden bahwa Biden menyentil Pak Jokowi. Sebenarnya Biden nggak nyentil siapa-siapa. Dia tidak menyentil Pak Jokowi, dia tidak menyentil Pak Anies, tapi the world is happening like that. Ketika ngomong bahwa Jakarta akan tenggelam 10 tahun lagi. Sekarang kan kita jadi tahu. Kayaknya Pak Jokowi juga udah tahu tuh semenjak jadi gubernur bahwa Jakarta ntar lagi tenggelam. Makanya dia pindahin kan ibu kota. Iya. Iya. Tetapi di balik itu kan kita juga harus menyelamatkan warga Jakarta. Alasan kenapa Jakarta itu tenggelam, selain climate change, selain memang suhu bumi memanas, terus airnya naik, tapi selain itu juga karena kita itu minum air, mengambil air kan dari tanah. Iya, betul. Jadi jutaan galon setiap tahun itu naik ke atas, yang akhirnya membuat rongga di bawah ya makin turun. In basic science. Iya. It's basic science. Kita ngomongin Jakarta, dan kita ngomongin yang lain juga. Berapa hari ini juga saya ngomong sama Cynthia, istri saya, Cin. Biasanya kan kalau Juni, Juli, Agustus kan panasnya parah banget ya. Iya. Ini kenapa hujan kayak begini ya? Tuh. Iya kan? Iya. Ya gitu. Sampai ada beberapa saat loh, Jakarta dibuka tuh dingin banget. Ini kenapa dingin banget ya? Tapi kalau lagi panas banget. Climate change, itu nggak bisa tuh. Okay. Itu challenges, itu tantangan, bukan tantangan kita sebagai bangsa dan negara. Itu tantangan kita sebagai umat manusia, sebagai sapiens, sebagai homo sapiens. Dan kalau kita kayak gitu terus, kalau kita cuma mikirin bagaimana mengeruk, ayo kita keruk terus, ya kasihan nanti cucu kita. Oke. Sekarang mungkin kita balik bro satu ke PSI. Bro Giring kan sekarang PLT Ketua Umum ya. Dan PSI mungkin target paling dekat mungkin pemilu 2024 kali ya. Sejauh ini apa sih yang mungkin program yang mungkin Bro Giring bisa share ke teman-teman gitu yang menjadi concern utama PSI yang mungkin katakanlah dalam konteks untuk build up gitu menuju ke 2024 atau ada target lain jangka pendek biar menang atau gimana nih? Well, minimal bisa ke Senayan lah bro. Kalau ke Senayan udah pasti men. Oke. Oh gila. Optimis ya. Oke. Optimis banget soalnya, orangnya very optimistic. Satu yang jelas Senayan udah pasti. Oke. Kedua yang jelas kursi kita di DPRD akan berlipat ganda. Sekarang kita punya 72 kursi DPRD, provinsi, kabupaten, dan kota. Seluruh Indonesia. Gue yakin nanti seluruh Indonesia. Gue yakin bisa 3-4 kali lipat. Okay. Alasan waktu itu kenapa kita belum diberikan kesempatan ke Senayan karena waktu itu kita sibuk bro nih ya, pinter politik nih, mungkin teman-teman harus mulai tulis. Sebagai negara yang selalu menggaungkan bahwa kita adalah negara demokrasi, faktanya bro, mendirikan partai di Indonesia tersulit nomor 1 di dunia. Itu setuju sih bro. Ya, tersulit nomor 1 di dunia. Kedua, kalau kita selalu ngomong, wah kita adalah partai, kita adalah negara demokratis. Sedangkan waktu itu kita kan dipilih sama jutaan orang. Terus akhirnya gara-gara parameter threshold, jutaan suara itu yang merasa bahwa mereka terwakili oleh PSI, jadi hilang gitu aja. Okay. Demokrasinya di mana? Oleh karena itu waktu itu, kalau boleh jujur di 2019 kenapa kita belum diberikan kesempatan ke Senayan? Karena waktu itu kita disibukkan dengan yang namanya verifikasi bro. Okay. Verifikasi faktual. Jadi pertama verifikasi Kumham dulu, habis verifikasi Kumham, verifikasi KPU, habis itu tiba-tiba jeng, gila udah 2018 aja, wah kita kapan kampanyenya. Tapi dengan waktu yang singkat aja, alhamdulillah kita dipercaya dan kita sekarang punya 72 anggota DPR. Bro bayangin, sekarang kita sudah mulai gerak dari 2020. Makanya saya pede banget, sekarang kursinya nanti akan berlipat ganda. Gitu. Okay. Karena kita udah kerja dari 2020. Ya kalau target pemenangan ya, tapi ada concern juga semenjak dari hari pertama jadi PLT Ketua Umum. Seluruh partai politik tuh apa sih? Itu yang sekarang gue kalau lagi berkontemplasi pagi-pagi, sebenarnya apa sih tugas partai politik?
ya kalau kita ngomongin bahwa ya, itu kan kendaraan. Yeah. Kendaraan bagi orang-orang yang ingin menjadi bagian dari perbaikan sistem atau ingin masuk ke dalam sistem, satu-satunya cara ya cuma lewat politik, gitu kan? Yeah. Tapi kan it has to be more than that. Harus lebih dong. Waktu itu kita memutuskan, yuk kita bikin yang namanya sekolah kader. Okay. Dengan cita-cita besar bahwa orang-orang biasa masuk ke PSI di sekolah kader kita gembleng, bro. Sekolah kader batch pertama, sekolah kader tahap pertama adalah masukin nilai-nilai PSI, nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai anti intoleransi, nilai-nilai perempuan dan politik, nilai-nilai pokoknya nilai-nilai yang integritas berpartai politik. What's next adalah mempersiapkan mereka selama beberapa tahun ini adalah memasukkan ilmu-ilmu ketika nanti mereka jadi anggota parlemen. Dan itu kita mulai nanti di Januari 2022. Oke. Sekarang kita udah besok tuh, bro. Persis nih. Besok itu adalah webinar sekolah kader batch kedua. Sekolah kader kita, bro, pakai aplikasi. Dan kita bekerja sama dengan game developer bagaimana bikin proses belajar itu yang menyenangkan. Sampai mereka ada leveling up gitu kayak RPG gitu, bro. Jadi kalau level yang mereka naik, mereka pakai jaket PSI, mereka level lagi, mereka dapat pin, gitu-gitu. Jadi persis kayak RPG game. Karena gue juga seorang gamer. Oke. Dan cara pemaparannya juga enak, ada kuisnya interaktif, jadi digeser-geser gitu kan. Nah, nanti begitu sudah sekolah kader mereka selesai, mereka akan masuk yang namanya sekolah kader yang lebih jenjangnya untuk mempersiapkan mereka jadi anggota DPR, RI dan DPRD. Di situ, bro, mereka belajar baca anggaran. Oke. Oh ya. Baca anggaran, membuat anggaran, advokasi pasal, habis itu bagaimana mendengarkan masyarakat, dan hal-hal yang dibutuhkan sebagai anggota dewan. Jadi orang-orang yang biasa masuk ke PSI, begitu mereka terpilih sumpah. Ya. Itu mereka menjadi orang-orang yang sudah ngerti dari hari pertama, gitu ya, udah ngerti, tugas gue. Oke. Dan itulah sistem yang sedang kita buat. Jadi selain buat pemenangan, saya ingin bahwa memang nanti yang mengisi di kursi-kursi DPRD dan PSI adalah orang-orang terbaik. Karena hasil gemblengan di dalam PSI itu sendiri. Oke, bro. Oh, that's really refreshing lah istilahnya. Terakhir ya, Bro Giring. Ada nggak sih pesan-pesan nih buat teman-teman follower Pinter Politik nih, anak-anak muda nih, apa yang menurut Bro Giring nih anak-anak muda sekarang nih harus lakukan gitu di saat sekarang pandemi susah, kuliah mungkin harus online, nggak bisa ketemu di kampus dan sebagainya, dibilang jadi sekarang kita generasi rebahan lah istilahnya. Apa sih yang Bro Giring bisa pesankan untuk teman-teman muda ini? Menurut saya, era yang luar biasa, era yang begitu cepat, era yang dimana orang yang biasa bisa menjadi luar biasa asal mereka benar-benar menggunakan digital itu sebagai senjatanya mereka. Justru di era-era seperti ini, ketika lo bisa menemukan passion lo dan lo kerja keras untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi lo, cita-cita lo, itu bisa kejadian. Siapa yang pernah nyangka sih, bro, kita punya unicorn gitu, bang? Nggak pernah nyangka loh, serius. Siapa sih yang pernah menyangka sekarang kita punya orang-orang hebat yang jadi influencer, chef, jadi animators, jadi makeup artist, atau anak-anak yang mencintai politik, bikin pinter politik. Kalau zaman dulu kan ya mungkin media lo misalnya zaman dulu ya mungkin cuma bikin koran-koran kecil atau majalah-majalah kecil-kecil aja dengan pembaca yang terbatas. Sekarang Pinter Politik aja setiap kali likes-nya ada 5.000-an lebih gitu. Berarti kan you are very influential. Tapi siapa yang pernah menyangka bahwa teman-teman kayak Fitra dan semua yang ada di belakang meja Pinter Politik pernah menyangka bahwa you guys are making an impactful. You're making impact kan? Dan itu berarti menurut gue ya anak muda memang seharusnya seperti itu. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa berguna bagi orang banyak.
So I think zaman sekarang sih masa-masa yang luar biasa. Dan jangan dilewatin. Jangan dilewatin. Bisa sukses kok kita semua dengan cara kita sendiri. Dan itulah tugas negara misalnya di situ. Balik lagi ya. Bahwa bakat seseorang itu harta karun. Dan kadang-kadang ada orang yang beruntung bisa nemuin harta karun. Gue beruntung bos menemukan harta karun itu. Karena gue tuh dari kecil kreatif, punya leadership, habis itu suka nyanyi, dan makanya jadi vokalis. Dan sekarang punya mimpi ada menjadi pemimpin partai. Bersyukur banget disupport oleh keluarga, disupport oleh lingkungan untuk bisa saya menemukan harta karun itu. Bayangin kalau jutaan anak muda zaman sekarang bisa menemukan harta karunnya mereka, yaitu passionnya mereka. Dan mereka jalanin mimpi-mimpi mereka every day. Itu aja sih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian ada saran dan masukan untuk tokoh-tokoh selanjutnya yang akan kita wawancarai, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, see you guys next time. Bye. Oke. Ganesha memang mau maju menjadi calon presiden Republik Indonesia di 2024. Oke.